حي على وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله الهادي البشير فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita berkumpul di majlis ilmu fiqih membahas salah satu kitab dalam fiqih mazhab Syafi'i rahimahullah wa rahimahumullah lisyafi'iyyin. Pembahasan kita masih di kaitan hukum-hukum dalam i'tidal dan termasuk sunnah dalam mazhab Syafi'i dalam i'tidal, yaitu qunut. Ya, qunut. Dan dispesifikkan di sini qunut di salat subuh. Dalam perspektif mazhab Syafi'i, bismillah. Dan dari awal kita katakan ini perspektif mazhab Syafi'i dan populer. Hal ini diamalkan oleh orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i baik secara awam maupun alim, yaitu qunut subuh secara rutin. Kita akan membacakan apa yang terwiridkan di teks kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili rahimahullah. Namun dari awal dan muqaddimah ini saya tegaskan bahwasanya saya pribadi tidak mengikuti pendapat ini dalam masalah qunut subuh secara rutin. Ya, namun karena ini merupakan hal yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i dan kitab yang kita bahas adalah kitab mazhab Syafi'i, sementara kita diwajibkan untuk pro terhadap apa yang Allah tampakkan dari kebenaran. Kalau misalnya di kitab yang kita kaji ada hal yang tidak kita setujui, maka itu bukan berarti kita mendurhakai atau mengkhianati penulis, atau kita mencederai nama mazhab Syafi'i, bukan. Melainkan al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti daripada person. Karena mazhab adalah kendaraan, maka ketika kebenaran sudah tiba, maka kita tidak boleh hanya berpatuk pada kendaraan, melainkan harus ke tujuan. Dan untuk poin ini, pendapat yang lebih sahih adalah tidak disyariatkannya merutinkan qunut subuh. Namun qunut ketika subuh, jika itu adalah qunut nazilah, maka itu hal yang diperbolehkan, dan itu pun tidak mengkhususkan di subuh hari saja, di subuh saja, melainkan di salat 5 waktu semua disyariatkan dan diperbolehkan untuk qunut nazilah. Qunut nazilah itu apa? Yaitu qunut dengan sebab adanya musibah atau kekhawatiran terhadap kaum muslimin, maka itu qunut nazilah. Ya. Dan lafalnya pun qunut nazilah itu bebas, tidak dikhususkan dengan lafal khusus. Bagaimana imam mau melafalkan dari doa-doa berbahasa Arab, maka dipersilahkan. Tidak ada lafal khusus. Namun kalau misalnya memang ada maksudnya ada lafal khusus, maksudnya tidak ada pembatasan lafal khusus, harus pakai lafal ini saja, enggak boleh lafal lain, enggak. Silakan ucapkan doa-doa baik yang ada di hadis Nabi
ataupun yang bisa dibuat sendiri dengan bahasa Arab di qunut nazilah. Dan juga ada qunut witir. Ya, nanti akan kita bahas di sini qunut subuh secara khusus. Ya, maka dikatakan oleh penulis rahimahullah, yusannul qunutu athna al-i'tidali fi ar-raq'ati ats-tsaniyati min salati subh. Di sini penulis dan juga ulama Syafi'iyah menetapkan sunnah, bukan hanya dianjurkan, tapi levelnya disebut sunnah. Artinya harus ada dalil yang menjadi dasar sebenarnya. Disunnahkan qunut, maksudnya qunut di sini doa qunut ya. Athna al-i'tidal fi raq'ati tsaniyati min salati subhi, yaitu disunnahkan qunut di tengah-tengah i'tidal di rakaat kedua dari salat subuh. Berarti statement dalam mazhab Syafi'i untuk masalah ini disunnahkan. Ya, dan ini di antara masalah furu', masalah cabang fikih yang meskipun misal kita tidak melakukannya, maka kita mempersilahkan kalau emang kalian misalnya jemaah misalnya, maksudnya jemaah di masyarakat mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, maka tafadhol. Hanya saja bagi orang yang mengetahui bahwasanya pendapat ini tidak sesuai dengan kebenaran yang Allah tampakkan, maka ikutilah kebenaran. Ya, begitu ya. Dan wahwa, dan doanya adalah Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini bi rahmatika wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yudhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini lafalnya seperti ini. Nah, namun di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, kana Rasulullah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i min salati subhi fi ar-raq'ati ats-tsaniyati rafa'a yadayhi. Nabi SAW dulu jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku' di salat subuh, beliau di rakaat keduanya beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan doa ini sampai akhirnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan amat disayangkan untuk yang hadis ini penulis tidak menyebutkan derajatnya. Tidak menyebutkan derajatnya. Ya begitu. Ya. Tidak menyebutkan derajat hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, kitab Mustadrak namanya Mustadrak ala Sahihain, yang berupa hadis-hadis menurut Imam Al-Hakim rahimahullah, hadis-hadis yang menurut beliau sesuai dengan syarat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari segi keabsahan dan sahihnya. Namun yang terjadi di kitab tersebut, banyak para ulama mengkritisi Al-Imam Al-Hakim rahimahullah karena kriteria yang disebutkan, kriteria hadis atau hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ini tidak sedikit yang sebenarnya tidak sesuai kriteria standar Bukhari dan Muslim, artinya dhaif. Ya, jadi Imam Al-Hakim mengklaim bahwasanya semua hadis menurut beliau yang ada di kitab beliau Al-Mustadrak Al-Sahihain ini semuanya hadis yang sesuai dengan syarat dan kriteria keabsahan sesuai dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, artinya validitas periwayatannya itu sahih. Namun kenyataannya setelah dicermati oleh ulama-ulama setelahnya, banyak terjadi kekurangan. Maksudnya ternyata hadis itu tidak sahih. Inilah yang membuat tidak sedikit dari ulama yang tidak menjadikan amalan ini sebagai amalan sunnah karena hadisnya dhaif. Dan kemudian tidak disebutkan di sini di footnote-nya tentang apakah ini hadis sahih atau dhaif. Ya, sementara nanti ketika ada riwayat lain disebutkan
derajat hadisnya, namun yang ini tidak disebutkan derajat hadisnya. Ala kulli hal, dan ini bukan pertama kali Anda mendapatkan hal seperti ini di kitab, baik kitab Al-Mu'tamad oleh beliau atau kitab-kitab lain dari beberapa fuqaha dan ulama yang menjadikan mazhab itu harus seolah-olah selalu benar dan harus diikuti. Kadang-kadang udah jelas hadisnya dhaif tetap dicantumkan dan disembunyikan penilaiannya. Untuk apa? Untuk melegitimasi bahwasanya ini benar gitu loh, sesuai dengan dalil, padahal dalil yang pakai dhaif. Ini terjadi pada umumnya pada sebagian dari ulama atau kitab-kitab mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Dan kadang-kadang ada juga dalam mazhab Hanbali. Namun kalau saya perhatikan selama sedikit ya kita melihat kitab-kitab fikih dari seluruh mazhab yang paling jujur dalam penilaian dalam masalah sahih atau dhaifnya, ikut sahih atau enggak mau ikut dhaif, itu rata-rata ulama mazhab Hanbali. Terutama era Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di era 700-an, tahun 700-an Hijriah sampai sekarang, dari semua kumpulan dari ulama-ulama mazhab fikih, maka yang paling ana pribadi melihat yang paling jujur dalam masalah-masalah ikut dengan hadis sahih dan tidak mau ikut dengan hadis dhaif itu ulama-ulama Hanbali. Dan bahkan ulama-ulama Hanbali sekarang, di zaman sekarang terutama di Saudi Arabia, enggak masalah bagi mereka menyelisihi pendapat mazhab mereka sendiri, mazhab Hanbali. Ya. Misalnya masalah talqin, masalah membacakan Yasin untuk mayit. Hadis itu dhaif. Namun dalam kitab-kitab mazhab Hanbali itu apa? Dianjurkan sesuai dengan hadis dhaif gitu. Namun banyak ulama mazhab Hanbali yang tidak menganjurkan ini, bahkan membid'ahkan. Padahal dalam mazhab Hanbali hal itu udah populer, dianjurkan oleh sebagian ulama mereka. Makanya kaidahnya al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti sekalipun menyelisihi mazhabnya. Iya, karena mazhab itu hanya wasilah. Kebenaran itu ghayah, tujuan. Mazhab itu hanya jembatan dan kebenaran adalah tujuan. Ya. Dan kadang kita untuk mencapai tujuan kita lewat suatu jembatan, kalau salah jembatannya kita lewat jembatan lain yang bisa mengantarkan kita ke kebenaran, itu yang sahih. Kayak gitu. Ya. Adapun kalau harus pakai jembatan ini walaupun rusak misalnya, enggak, pokoknya saya pakai jembatan ini, saya yakin bakal menuju tujuan, pada rusak terus hancur, tetap aja kita meyakini, maka ini hal yang salah. Ya. Maka begitu ya jemaah sekalian. Kemudian dikatakan oleh penulis hafizahullah, wa mahallul qunuti ba'da ar-raf'i min ar-ruku'. Tempatnya qunut itu adalah setelah mengangkat kepala dari ruku', yaitu pas i'tidal. Setelah membaca Rabbana lakal hamd atau semisal, baru kemudian qunut. Ini berlaku untuk semua qunut, baik qunut witir, qunut nazilah, atau bagi ulama Syafi'iyah qunut subuh. Ya. Qunut witir yaitu di rakaat terakhir. Qunut nazilah di rakaat terakhir, dan pendapat yang lebih sahih, walaupun Anda pernah mengatakan mungkin di rakaat kedua, tapi yang lebih sahih adalah rakaat terakhir untuk qunut nazilah. Qunut nazilah itu bisa di salat subuh, ya, salat zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya bisa qunut nazilah. Salat Jumat bisa. Dan rakaat terakhirnya. Kalau salat subuh berarti rakaat keduanya. Kalau salat zuhur rakaat keempatnya, itu yang lebih sahih. Asar rakaat keempatnya, maghrib rakaat ketiganya, isya rakaat keempatnya. Dalam satu hari full qunut nazilah 5 waktu itu juga boleh. Ada contohnya. Ya. Justru yang kayak gitu enggak dilakukan. Dan yang hadisnya dhaif itu dilakukan. Nanti ada masalah hadis sahih Bukhari dan Muslim yang mengindikasikan seolah-olah dianjurkan qunut subuh, nanti akan kita sebutkan nanti insyaallah. Maka dikatakan di sini annahu su'ila, di sini lihat, nah ini sini ini. Lima rawa Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Anas ditanya, "Hal qanata Rasulullah SAW fi salati subhi?" Apakah Rasulullah SAW
kunut di salat subuh? Maka kata Anas, na'am, ya. Qila, dikatakan qabla ruku' atau ba'da ruku', sebelum ruku' atau setelah ruku'. Maka kata Anas bin Malik, ba'da ruku', setelah ruku'. Rasulullah SAW qunut di waktu subuh. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Loh, lah terus kenapa kok mengkritisi qunut subuh? Bukannya itu hadis sahih? Maka kita katakan benar, itu hadis sahih. Namun sekarang kita lihat di hadis-hadis, ya, Sahih Bukhari, kita akan buka dari Sahih Muslimnya. Di sini ada kitab masjid dan tempat-tempat salat dalam Sahih Muslim, dan babnya adalah disunnahkan qunut dalam setiap salat 5 waktu jika terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin. Dalam Sahih Muslim babnya apa? Yaitu qunut di salat 5 waktu, qunut nazilah, bukan qunut khusus subuh. Ya, bukan qunut khusus subuh, qunut nazilah. Ya. Dan di qunut nazilah itu Rasulullah SAW mendoakan sampai beliau menyebut beberapa nama orang-orang yang ketika itu kafir. Ya. Beliau menyebutkan beberapa nama, ya, dan mendoakan keburukan pada beberapa orang jahat, orang kafir. Itu di qunut nazilah. Ya, seperti di situ disebutkan Allahumma la'an Lihyan wa Ri'la wa Dhakwan, dan seterusnya dilaknat gitu. Itu qunut nazilah, bukan qunut subuh saja. Ya. Terus hadis berikutnya sama seperti itu, nah di sini lihat, ya, masih di bab yang sama, disunahkannya qunut dalam setiap salat 5 waktu, kata Imam Muslim. Jika terjadi musibah yang menimpa kaum muslim, berarti ini qunut nazilah, bukan qunut subuh khusus. Dalam hadis Abu Hurairah dikatakan, yaitu, wallahi la uqarribanna bikum salat Rasulullah SAW. Demi Allah kata Abu Hurairah berkata, demi Allah akan aku berusaha mendekatkan kalian dengan salat Rasulullah SAW. Maka kata beliau, Abu Hurairah, yaqnutu fi adh-dhuhri wal 'isha'il akhirah wa salati subuh. Nabi SAW qunut di waktu zuhur, qunut pada waktu isya terakhir, yaitu isya, kayak salat isya nanti, dan qunut di salat subuh. Dan kata Abu Hurairah, wa yad'u lil mu'minin wa yal'anu al-kuffar. Beliau mendoakan kebaikan buat orang beriman dan mendoakan laknat kepada orang-orang kafir. Ini qunut apa? Qunut nazilah. Dan itu dilakukan zuhur iya, isya iya, subuh iya. Ya. Dan seterusnya dari hadis berikutnya juga hadis Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik juga hadisnya sama, qunut nazilah. Nah, pas kemudian ada hadis Anas bin Malik lainnya. Hadis Anas bin Malik, ya. Hadis Anas bin Malik di sini aku bertanya kepada, yaitu di sini adalah Muhammad. Ya, Muhammad dimaksud Muhammad bin Sirin. Aku bertanya pada Anas bin Malik, apakah Rasulullah SAW pernah kunut dalam subuhnya? Ini kan pertanyaan gak mesti tentang kunut subuh. Pernah kunut gak pada waktu sholat subuh? Maka Anas menjawab, na'am ba'da ruku yasira. Benar, sebentar setelah ruku kunutnya. Tayyib. Difahami oleh Imam Syafi'i dan juga ulama Syafi'iyah bahwasanya hadis ini menjadi dalil Rasulullah SAW kunut subuh tok, gitu loh. Difahami bahwasanya ini adalah kunut khusus subuh, padahal konteks yang dimaksud adalah apakah di subuh hari Rasulullah kunut nazilah, itu makna maksudnya begitu. Apakah boleh kunut nazilah itu di subuh? Ya. Dan Imam Muslim rahimahullah, beliau ahli hadis dan faham fiqih. Maka beliau memasukkan hadis ini di bab disunahkannya kunut dalam setiap salat 5 waktu jika terjadi musibah menimpa kaum muslimin. Ini fikih sebenarnya, gitu loh. Jadi yang dimaksud kunut subuh di dalam hadis riwayat Anas dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu apa? Yaitu kunut nazilah. Kunut nazilah. Ya, begitu. Ya. Dan juga riwayat Muslim lainnya, ya,
Riwayat Muslim dari Al-Bara bin Azib dalam bab yang sama. Qanata Rasulullah SAW fil fajri wal maghrib. Rasulullah SAW pernah melakukan qunut ketika salat subuh dan salat maghrib. Paham gak coba? Tadi hadis Anas, ditanya Anas, apakah Rasulullah SAW qunut subuh? Iya, sebentar qunut subuhnya setelah ruku'. Ya, dipahami oleh sebagian ulama madhab Syafi'i bahwa ini berarti ada qunut subuh rutin gitu. Namun gimana dengan riwayat Al-Bara bin Azib? Rasulullah SAW qanata Rasulullah SAW fil fajri wal maghrib. Rasulullah SAW qunut di subuh dan maghrib. Kalau ini dipahami subuh, lantas kemudian terbit fatwa atau hukum subuh qunut subuh terus. Lah sekarang kenapa enggak juga qunut maghrib terus? Paham enggak Pak Muslim? Begitu. Ya, artinya sebenarnya semua hadis-hadis tentang ini sebagaimana dalam Sahih Muslim bahwasanya ini semua berkaitan dengan qunut apa? Nazilah. Begitu. Bukan difahami sebagai khusus qunut subuh. Nah, kalau hadis yang tadi disebutkan dalam riwayat Al-Hakim karya Al-Mustadrak, riwayat Al-Hakim di Al-Mustadrak, ya dengan lafal bahwasanya Nabi SAW salat subuh di rakaat kedua dan seterusnya dan berkata Allahumma hadini fiman hadait, maka coba tampilkan juga syarat hadis ini. Dan juga lafal yang sahih, lafal Allahumma hadina fiman hadait, ini yang sahih dalam riwayat Abu Dawud ia ada, dalam riwayat Tirmidzi ada Allahumma hadina fiman hadait. Ya. Dan di sini pengklaim dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Nah di sini kata penulis wa yaqulu ad-du'a. Terus di qunut subuh bagi mazhab Syafi'i, qunut subuh mengucapkan doa sebagaimana riwayat Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucunya Rasulullah SAW. Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya. Al Hasan ini siapanya Rasulullah? Cucunya, karena Ali bin Abi Thalib mantunya, ya, Fatimah anaknya, istrinya Ali bin Abi Thalib. Nah, kata Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, allamani Rasulullah SAW haula'il kalimat fil witr. Rasulullah SAW mengajarkan kepada saya beberapa kalimat dalam witir, yaitu Allahumma hdina fiman hadait wa afini fiman afait. Kalimat ini dalam witir. Witir yang mana? Witir, qunut witir. Paham enggak, Pak? Kalimat Allahumma hadini fi, dari riwayat Al Hasan bin Ali dalam sahih, dalam Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, dan sanad hadis ini hasan, iya. Kita terima. Tapi gini loh, Allahumma hadini fi man hadait itu lafal yang diajarkan Rasulullah kepada Al Hasan bin Ali untuk qunut apa? Qunut witir. Qunut witir itu beda dengan qunut yang mereka sebut qunut subuh. Gimana Pak? Paham enggak Pak? Kenapa ketika misal kata disunnahkan qunut subuh, oke, hadisnya bermasalah, taib. Lafalnya pakai qunut witir, taib. Kenapa harus pakai qunut witir? Gimana? Bisa ngerti enggak di sini mulai paham ya kenapa kok sebagian ulama mengkritisi tentang qunut subuh? Pertama dari segi pengkhususan qunut hanya subuh saja. Soal subuh itu harus qunut, bahkan dalam mazhab Syafi'i ini sesuatu yang merupakan sunnatul hayyah, yang mana seseorang kalau enggak qunut subuh maka dia apa? Sujud sahwi. Iya, kalau antum pernah ketemu ada seorang penuntut ilmu atau pengikut mazhab Syafi'i misalnya, ketika imam enggak qunut subuh, dia setelah salam sujud sahwi dia. Nah, kalau memang taib qunut subuh misalnya ada ya, misal ada, anggap hadisnya sahih misalnya, tapi mengkhususkan lafal Allahumma hdini fiman hadait pada qunut subuh, kenapa dipakai lafal itu? Itu kan qunut apa? Witir. Qunut witir itu beda sama qunut subuh. Kalau emang ada qunut subuh khusus, qunut nazilah aja itu enggak pakai Allahumma hdina fiman hadait, Pak. Ya. Qunut nazilah itu lebih bebas sesuai dengan konteksnya. Allahumma a'izzal Islam muslimin boleh.
Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin, boleh. Itu kunut nazilah namanya. Ya gitu ya. Karena itu kunut yang dilakukan disebabkan adanya peristiwa dan musibah yang mencekam bagi kaum muslimin. Panceklik bisa juga dengan kunut nazilah, karena itu membuat ketakutan kaum muslim akan ekonomi mereka secara masif, yang secara masif ya. Jadi kunut nazilah itu kunut yang memang secara untuk musibah yang sifatnya masif, Pak. Atau beberapa masyarakat di suatu daerah di Indonesia misalnya lagi dibantai, antum boleh kunut nazilah. Adapun kalau individual maka enggak kunut nazilah. Misalnya antum kena hutang, terus kunut nazilah, enggak, antum enggak kunut nazilah, ini enggak ada syariatnya, antum bikin-bikin gitu ya. Maka inilah sebabnya mengapa sebagian ulama itu mengkritisi sunnah bagi sebagian ulama mazhab Syafi'i, sunnahnya kunut, disunahkan kunut subuh gitu. Kenapa subuh toh? Oh karena ada. Bolehkah kemudian ulama yang membid'ahkan? Boleh, karena dalam salaf, di antara salaf juga ada yang bertanya. Anaknya bertanya kepada bapaknya, seorang salaf. Dan bapaknya mengatakan, ya bunayya innahu muhdats. Sesungguhnya hal ini diada-adakan. Tapi memang kunut subuh ini udah lama masalah ini. Gitu loh. Dan ya gak bakal berhenti kayaknya. Ya, ala kulli hal, ya sudah, yang kunut subuh fadhal, yang tidak ya fadhal. Gitu loh. Lantas bagaimana sikap kita misalnya kita tidak menganggap itu ada, bahkan kita bid'ahkan misalnya. Apakah boleh kita di belakang makmum, di belakang imam yang kunut subuh kita angkat tangan juga dari ini? Enggak, itu khilaf di antara ulama Ahlus Sunnah. Sebagian mengatakan aminkan demi persatuan kaum muslimin, sebagian mengatakan ya karena itu dianggap bid'ah, buat apa kita ikuti? Karena kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liutamma bih, sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti, tapi yang diikuti adalah hal yang benarnya gitu loh. Lo yang salahnya yang enggak diikuti. Gitu ya, Pak. Jadi masing-masing ada hujahnya. Kalau ana pribadi Allah alam, ana tidak ikutan. Tidak mengaminkan, tidak mengangkat tangan. Bukan karena apa-apa, bukan, tetapi karena bagi ana ini bukan yang disyaratkan, bahkan ini cenderung bid'ah. Dan kita enggak perlu mengaminkan sesuatu yang memang disengaja untuk dilakukan rutin setiap subuh, dan itu tidak ada syariatnya. Tapi kalau antum mau kayak gitu, wahai imam, itu urusan antum, fadhal. Silakan, itu mungkin mazhab yang antum pegang, tapi ana enggak pakai itu. Begitu ya jemaah sekalian. Ya. Dan ketika imam yang sahih adalah ketika imam tidak kunut subuh, dia makmum enggak usah kunut subuh, mengikuti imam. Iya, enggak usah kunut subuh, jangan kunut subuh sendiri. Antum makmum antum. Tapi dalam pandangan sebagian ulama mazhab Syafi'i, kalau imam tidak kunut subuh karena ini sunnah yang penting dalam mazhab Syafi'i, maka nanti antum sujud sahwi. Gitu. Tapi itu pendapat. Ya, wallahu a'lam. Begitu. Ya. Kemudian di sini juga ada riwayat Al-Baihaqi dan juga Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, yaitu doa. Ya. Di sini riwayat Abu Rafi' beliau berkata, qanata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ba'da ruku' fi subh. Umar bin Al-Khattab qunut setelah ruku' di subuh. Maka aku mendengar Umar bin Al-Khattab mengatakan, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka, dan seterusnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Baghawi. Dan sekali lagi ini tidak disebutkan dhaif atau sahihnya hadis ini. Ya, ini riwayat atau perkataan Umar bin Khattab, bukan perkataan Nabi SAW. Tapi tidak disebutkan apakah syaratnya bermasalah atau enggak. Nah, gitu. Ya. Ya, amat disayangkan, maksudnya ketika ada riwayat-riwayat seperti dhaif, ya,
bukan diriwayatkan Bukhari Muslim, tapi hadis ini dhaif, tidak ditampilkan bahwa saya ada penilaian dhaif di hadis ini. Tapi ketika hadis itu bukan riwayat Bukhari Muslim dan sahih, maka disebutkan di sini hadis sahih. Seperti ada yang disembunyikan gitu dari faedah. Ya. Dan ini riwayat ini menjadi pembelaan untuk adanya qunut subuh. Namun perlu ditanya lagi apakah riwayat ini sahih, bisa diterima, hasan, atau riwayat ini dhaif, lemah. Ala kulli hal, sekali lagi ini masalah khilafiyah di antara ulama, dan saya tegaskan bahwa saya pribadi ya saya nggak mungkin dong kalau Allah Ta'ala tampakkan kepada saya mana yang lebih benar, kemudian saya ajarkan ke jemaah hal yang tidak sesuai dengan yang Allah tampakkan dari kebenaran. Ya berarti saya nggak amanah dong dengan Allah. Nggak apa-apa saya dikatakan bahwa saya berkhianat dengan kitab ini. Itu lebih ringan bagi saya daripada saya berkhianat dengan apa yang Allah tampakkan pada saya dari hal yang lebih sahih. Itu kadang-kadang kita dikritisi gitu. Ngajarin mazhab Syafi'i tapi qunut dibid'ahin. Emang kalau buku kitab fikih Syafi'i itu harus semuanya plek. Semuanya itu harus benar gitu, harus dibenerin semuanya. Ini kitab, bukan Al-Qur'an, ya kan ya? Kalau salah ya kita taswib, kita benar, kasih yang benar bukan yang salah, ikutin. Ya. Itu bukan hanya di masalah mazhab Syafi'i saja, Pak. Ya. Saya ngajar beberapa kitab mazhab Hanbali. Saya mengajar beberapa kitab mazhab Hanbali juga. Ya. 3 kitab bahkan. Ya, kitab Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudamah, Zat Mustaqni' dan juga kitab Radd al-Murbi'. Zat Mustaqni' karya Musa al-Hajjawi dan Radd Murbi' karya Mansur al-Bahuti. Ini 3 kitab fikih Hanbali saya ajar. Maksudnya saya punya dirasat, saya punya pengajaran rutin itu. Umdatul Fiqh di Masjid Hijau, mazhab Hanbali. Dan bisa disaksikan rekamannya bahwasanya jika pendapat mazhab Hanbali tersebut, padahal mazhab Hanbali itu mazhab ulama-ulamanya banyak yang menaburkan hadis benar-benar gitu loh, lebih dekat kepada bagaimana ketepatan sunnah Nabi SAW. Tapi betapa tidak sedikitnya yang lebih saya ikuti adalah pendapat yang menyelisihi madhab, menyelisihi ulama madhab. Karena tidak ada dalil yang sahih tentang itu, maka saya selisih. Enggak, yang benar adalah ini. Itu banyak poin-poinnya. Itu dalam madhab Hanbali loh. Ya, begitu. Ya, maka kita lebih berani untuk menyelisihi manusia dibandingkan lebih berani untuk menyelisihi kebenaran yang Allah tampakkan pada kita. Dan penilaian manusia terhadap kita karena kita menyelisihi mereka itu lebih ringan walaupun kita celak oleh manusia dibandingkan penilaian Allah buruk terhadap kita ketika kita lebih pro kepada manusia dan menyelisihi kebenaran yang sudah Allah beri hidayah pada kita gitu. Maka jangan sampai kita mencari ridha manusia dalam kemurkaan Allah. Maka lebih mending kita mencari ridha Allah dalam kemurkaan manusia. Maka pada waktunya manusia akan Allah Ta'ala alihkan kalbu mereka untuk mengakui bahwasanya ini adalah kebenaran. Tapi ya kita tetap membacakan ini. Nah di sini katakan wa yusannu an yaqnutal imamu bilafdzil jama'. Kalau ini untuk seluruh kunut ya, enggak khusus kunut subuh aja. Disunnahkan imam ketika kunut mengucapkan lafal plural jamak. Nahnu, na, bukan ni. Misalnya tadi Allahumma hdini fi man hadait kan aku, ni. Tapi kalau jadi imam, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Gitu. Kalau sendirian, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man hadait. Gitu ya. Itu ada dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ya. Dengan lafal jama'. Jadi imam berkata ihdina. Makanya imam itu perlu ngerti bahasa Arab juga. Kalau dia jadi imam dia ngerti bahasa Arab. Jadi bisa mengganti pronounnya gitu. Allahumma hdini jadi Allahumma hdina. Gitu, ya.
Dan dikatakan wa yusra'ul qunutu fi salati subhi wa raq'atil akhirati min al-witri fi nisfi tsani min Ramadan. Disyariatkan kunut di salat subuh. Kalau misalnya kunut yang beliau maksud adalah kunut subuh khusus, maka itu pandangan mazhab Syafi'i. Silahkan. Tapi kalau beliau maksud disyariatkan kunut di salat subuh, kunut nazilah, itu juga kalau itu benar. Tapi mengkhususkan kunut nazilah di salat subuh saja itu tidak benar. Karena ada riwayat-riwayat dari Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, beliau kunut bukan hanya di salat subuh saja untuk kunut nazilah. Di 5 waktu silahkan. Kemudian tidak benar kalau misalnya kunut nazilah lebih afdal di hari Jumat. Tidak sahih. Yang sahih adalah kunut nazilah itu sebutuhnya antum di hari apapun. Di hari apapun. Tidak mengkhususkan hanya Jumat saja. Dengan anggapan kalau Jumat itu lebih berkah, lebih afdal, lebih ini, enggak. Memang hari Jumat seafdal-afdalnya hari. Tapi itu tidak berefek pada istijabah dan jawaban doa kunut nazilah. Mau hari apapun, karena kunut nazilah itu terkait dengan bencana dan kesulitan. Dan bencana itu doainnya bukan hanya dari Jumat. Nah, sekarang mindset sebagian orang, kita kunut nazilah mumpung hari Jumat, itu salah. Antum fadl kunut nazilah di hari Jumat, tapi jangan menyeolahkan bahwasanya kunut nazilah itu lebih afdol atau hanya di hari Jumat. Dan juga lebih afdol atau hanya di Jumat subuh. La. Pas Jumatan tafadhal. Jumat asar tafadhal. Jumat maghrib, Senin subuh, Senin zuhur, fadhal. Tapi kalau mengkhususkan di Jumat saja, apalagi khusus Jumat subuh, maka ini tidak benar. Pengkhususannya enggak benar. Dan juga disunahkan wa raq'atil akhirati min al-witri fi nisfi tsani min Ramadan. Dianjurkan di witir, di kunut witir ya, kunut witir ya. Di rakaat terakhir dari witir di pertengahan kedua di bulan Ramadan. Ya. Begitu. Bahkan sebenarnya witir bisa tiap hari, tiap malam. Antum kunut witir, fadl, tiap malam, fadl. Ya. Wa fi sa'iril maktubati linnazilati allati tanzilu bil muslimin min khaufin aw qahtin aw waba. Dan ini sahih, yaitu di seluruh salat-salat fardu untuk kunut nazilah. Karena adanya suatu peristiwa yang menimpa kaum muslimin berupa ketakutan atau pancaroba atau wabah. Itu bisa, ya. Maka di sini riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis Bukhari Muslim, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata shahran yad'u ala qatili ashabihi al-qurra bi bi'r ma'una thumma tarakah. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut selama sebulan penuh mendoakan keburukan untuk para pembunuh sahabat-sahabat yang merupakan para ahli qiraah Al-Quran. Kemudian setelah sebulan lewat, thumma tarakah, kemudian meninggalkannya. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, Bukhari dan Muslim. Ini kunut apa namanya, Pak? Kunut nazilah. Itu di waktu kapanpun dari sholat berjamaah, 5 waktu. Jadi bukan hanya sehari doang, bisa berhari-hari, gitu loh. Nah, namun di sini sebagai pembelaan dari beliau dari mazhab Syafi'i, wa fi riwayatin ziyadatun, ada tambahan dalam riwayat ini. Wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Adapun ketika subuh, maka terus-menerus beliau sallallahu alaihi wasallam kunut sampai beliau meninggal dunia. Ini dia masalahnya. Hadis ini yang dijadikan acuan juga oleh mazhab Syafi'i dan lainnya, bahwasanya kunut subuh itu sunnah Rasul SAW. Tapi hadis ini riwayat siapa? Ziyadah ini, tambahan hadis Anas ini riwayat beberapa dari hufaz dan mereka mensahihkannya. Beberapa perawi mensahihkan hadis tambahan ini dari Al-Baihaqi dan Ad-Daraqutni dan lainnya. Ya. Tapi
penambahan seperti ini kenapa nggak ada dalam riwayat Bukhari Muslim gitu loh. Ya, kenapa nggak ada dalam riwayat Bukhari Muslim? Dari perawi mana gitu kan? Nah, di sini yang menjadi muskilah. Tambahan ini ya, bahwasanya Nabi meninggalkannya dan di sini seolah-olah tambahan riwayat yaitu dikecualikan sholat subuh. Beliau melakukan itu sampai beliau meninggal sholat subuh selalu. Dan kenapa? Ketika memang selalu sholat subuh kunut terus, ya. Kalau emang terus begitu, kenapa riwayatnya cuma dari satu riwayat aja, dari Daruqutni atau riwayatnya kok seperti ada perbedaan dengan riwayat Bukhari Muslim, seperti ada tambahan yang berbeda, gitu loh. Dan kalau emang ini tiap hari dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kok nggak rame hadisnya gitu kan? Malah kayak hadisnya kayak tambahan yang menyendiri gitu kan? Ini kan mencurigakan, ya kan? Udah gitu plus ya. Ketika itu kan Nabi SAW mendoakan qunut nazilah ya. Nah qunut nazilah itu kan bukan Allahumma hdina fiman hadait, ya enggak? Itu qunut witir. Ini qunut nazilah di subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu mendoakan laknat kepada orang-orang kafir, ini kepada ini, mendoakan tentang musibah menimpa. Nah kalau emang misalnya Rasulullah SAW terus kunut subuh terus sampai akhir hayatnya, kenapa doa kunut yang dipilih oleh dalam mazhab Syafi'i dan ulama lainnya, kenapa kok kunut witir yang dipakai? Paham nggak maksud anda jemaah? Kan ini kan konteksnya kata kunut nazilah, dan untuk subuh beliau terus menerus kunut. Kalau emang benar gitu, lah kan kunut nazilah kan konteksnya tadi bicaranya. Maka harusnya doa yang dipakai doa kunut nazilah, bukan doa kunut witir. Ini yang menjadi muskilah, menjadi masalah, pertanyaan demi pertanyaan. Maka yang lebih sahih wallahu alam adalah kunut subuh secara khusus hadisnya ini diperselisihkan atau tidak bisa diterima secara periwayatan. Hadis yang lebih mahfuz, hadis Bukhari Muslim, yaitu kunut secara sebulan penuh tanpa mengkhususkan subuh saja. Itu yang lebih sahih. Dan itu pun dalam konteks kunut apa? Nazilah, bukan kunut khusus sholat tertentu. Begitu. Kalau saya bilang sekali lagi ini masalah khilafiyah, terus kita bilang masalah khilafiyah. Tapi kan gini loh, kita kalau udah ada hujjah dan penjelasan, ya udah kita nggak usah khilafiyah lagi. Udah ikuti aja yang Allah Taala bukakan untuk kita, mana yang lebih sahih. Begitu. Kita ini kan cari pahala dari Allah, bukan dari kitab, bukan dari ulama, ya. Begitu. Wallahu a'lam. Ya. Kita lanjut nanti pada azan insyaallah. Ada pertanyaan atau tidak Pak? Kayaknya nggak ada Pak nih, kayak pada keluar jadi kayak nggak jadi. Kayaknya nggak ada pertanyaan Pak ya. Kalau ada pertanyaan di sini ada tambahan. Dikatakan di sini, nah di sini lihat. Wa idza lam yaqnut al-imam fa yustahabbu lil ma'mum an yaqnuta sirra. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, jika imam tidak kunut maka dianjurkan makmum untuk kunut sendiri secara sirri. Ya. Secara sirri, yaitu sendiri-sendiri dan tidak mengangkat suara. Makanya kalau antum nanti lihat ada makmum, ya imam enggak kunut, kemudian makmum ini tiba-tiba angkat tangan sendiri terus bisik-bisik sendiri, maka itu mazhab yang dipegang. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara kenyataan, rata-rata yang kunut itu mazhabnya tradisi, bukan Syafi'i. Karena mereka hanya ikutan dengan apa yang sudah berlaku di masjid. Bukan karena tahu dalilnya, bukan karena apa. Anda yakin itu? Sehingga itu sudah menjadi tradisi paten yang mereka pahami, ya ini bagian dari agama, dan tanpa mereka tahu ini mazhab Syafi'i, ini pendapat Syafi'iyah, ini dalilnya ini enggak. Antum tanya aja, mereka enggak tahu dalil apa. Karena hanya mengikuti apa yang sudah berlaku dari rutinitas masjid itu.
Dan silahkan seperti itu. Cuman kita hanya menyampaikan aja. Ya begitu ya. Wa yusannu salatu ala Rasulillah SAW fi akhir qunut. Dianjurkan, disunahkan untuk salawat terhadap Rasulullah SAW di akhir qunut. Salawat memang dianjurkan baik di qunut maupun luar qunut. Selama antum berdoa, maka dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan bahwasanya barang siapa yang tidak salat padaku ketika doa maka terputus doanya. Maksudnya tidak sempurna gitu ya. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya bisa di awal, bisa di akhir salat itu silahkan. Lebih afdal awal akhir salawat. Gitu. Maka di akhir qunut juga boleh atau dianjurkan juga salawat. Wa yustahabbu raf'ul yadaini fil qunuti wa fi sa'iril ad'iyah. Dianjurkan mengangkat tangan ketika qunut dan seluruh doa, seluruh waktu doa, seluruh doa. Ya, ketika hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, "Laqad ra'aitu Rasulullah SAW kullama shalla al-ghadat yarfa'u yadayhi yad'u 'alaihim." Yani 'ala alladhina qatalahum. Dan aku melihat Nabi SAW setiap beliau salat subuh mengangkat kedua tangannya mendoakan keburukan buat beberapa orang kafir yang membunuh sebagian dari sahabat. Ini salat subuh. Dan ini hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi. Memang At-Tirmidzi menyebutkan bahwasanya hadis ini hadis yang afwan salah. Yang ini hadis yang menyebutkan, Anas berkata bahwasanya kata hadis riwayat Anas kan dari tadi udah berulang ya, Bukhari, Muslim. Kemudian ada riwayat Al-Hakim. Yang itu kok ada tambahan yang bermasalah. Ini ada lagi kemudian aku melihat Rasulullah SAW setiap solat ghadat, solatul ghadat itu yaitu solat subuh, mengangkat kedua tangannya mendoakan qunut ini. Setiap solat subuh di sini sebutkan. Namun ini riwayat Al-Baihaqi. Riwayat Al-Baihaqi dan tidak disebutkan ketika ini, selagi-lagi enggak disebutkan hadis ini hasan atau dhaif. Tapi giliran hadis lain yang bukan riwayat Bukhari Muslim, yang mana hadis itu hasan disebutkan hasan. Malah ada jadi curiga. Curiganya apa? Curiganya ketika disebutkan ini indikasi bahwa hadis ini sebenarnya dhaif. Makanya para ulama, banyak yang sebagian ulama, enggak semua ulama, sebagian ulama mendhaifkan hadis-hadis yang mengkhususkan qunut subuh. Dan aman disayangkan demi sebagian orang berilmu demi mengikuti mazhab yang dianut, maka hadis dhaif tetap aja dimasukin dan tidak disebutkan ini hadis dhaif. Giliran dhaif enggak disebut dhaif. Giliran untuk menguatkan hal-hal lain dari fikih dan hadis itu hadis hasan sahih disebutkan hadis ini sahih. Tapi giliran hadis ini dhaif enggak disebutkan hadis ini dhaif. Paham enggak Pak Imam? Iya. Kenapa Pak Amin? Gimana? Enggak. Iya. Makanya mesti disebutkan di sini supaya kita yakin bahwasanya ini hadis sahih. Bahwasanya ini qunut subuh toa gitu loh. Kan dari tadi yang tentang qunut subuhnya itu imma hadis Anas yang riwayat Bukhari Muslim ditanya apakah Nabi SAW qunut pada waktu subuh? Naam, qunut pada subuh secara simpel. Tapi itu kan konteksnya qunut apa? Nazilah, supaya semua paham bahwasanya di subuh juga boleh qunut nazilah gitu loh. Itu hadis Bukhari Muslim. Namun dalam hadis lainnya Abu Hurairah dan hadis Anas juga ada tambahan dalam riwayat Al-Baihaqi, Al-Hakim bahwasanya beliau sampai akhir wafatnya mau qunut subuh. Tapi ini enggak disebutkan di sini itu hadis sahih atau enggak gitu loh. Kemudian sekarang bahwasanya Anas bin Malik selalu melihat ketika beliau salat subuh selalu mengangkat tangannya qunut gitu. Riwayat di sini riwayat Al-Baihaqi tapi enggak disebutkan ini hadis dhaif atau enggak. Giliran atasnya di masalah yaitu doa di witir yaitu tabarak wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyina wa sallam, hadis diriwayatkan oleh ashabus sunan Bukhari Muslim, Tirmidzi, disebutkan di sini bahwasanya hadis ini hasan. Dan memang hadis hasan. Paham enggak Pak maksudnya Pak?
Maksud ana adalah ketika memang hadis gini loh, untuk mendukung sunnahnya kunutus subuh, hadis-hadis yang dipakai, hadis-hadis yang dipermasalahkan oleh ulama dan tetap ditampilkan di sini, namun tidak disebutkan hadis ini dhaif. Nah, giliran hadis itu dhaif, bukan Bukhari Muslim, hadis itu dhaif, enggak ditampilkan sanad, enggak ditampilkan penilaiannya. Namun untuk hal-hal lain yang bukan tentang khusus kunut subuh, tentang salawat di akhir kunut witir, tabarak wa ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad, itu disebutkan hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini hasan. Paham enggak, Pak? Jadi kita kayak curiga, loh kok ini enggak disebutin juga nih derajatnya apa? Kita penasaran, pengen tahu. Karena selama ini kan yang dipermasalahkan oleh sebagian ulama, mengapa mereka membid'ahkan kunut subuh khusus? Karena hadis-hadis dhaif. Nah, kita tuh butuh tahu sekarang, ini hadis benar enggak dhaif? Enggak dijelaskan. Dan inilah kadang berkali-kali ulama-ulama madhab kontemporer, ulama madhab yang pro terhadap madhab dan menjadikan madhab ini sebagai tiang untuk seluruhnya, maka mau dhaif jangan dijelasin dhaifnya, biar orang tetap aja pakai hadis ini gitu. Yang penting terdukung pendapat madhab kita. Ini semua jujur terhadap madhab, namun kurang jujur terhadap al-haq. Begitu. Ini yang dan manusia, ulama juga manusia. Kadang salah. Atau mungkin memang beliau tujuannya di sini adalah untuk mendata madhab Syafi'i. Gitu loh. Jadi ya kita nggak salahkan beliau 100% dari segi ini. Ya beliau mungkin hanya ingin mendokumentasikan bahwasanya begini hakikat mazhab Syafi'i untuk kunut subuh disunahkan, ini dalil-dalilnya begini. Bukan bermaksud, mungkin beliau bukan bermaksud untuk mendistorsikan kebenaran. Tapi kan kita sebagai pelajar melihat kayak gini kan jadinya apa? Jadi agak gimana kok, kita kan pengen yang benar gitu loh, yang ketahuan sahih atau tidaknya gitu. Gak mau bertaklid benar-benar gitu kan. Gak mau bertaklid total gitu walaupun kita masih muqallid. Ya. Begitu ya. Para jemaah sekalian, sepertinya nggak ada pertanyaan, mungkin nanya sendiri-sendiri aja, ya. Apa? Emang nggak ada? Coba, jangan dibuat-buat Pak pertanyaan. Kalau nggak ada. Ayo, Sob, silakan. Bismillah. Ustaz, tadi dikatakan tidak ada lafal khusus ya, Ustaz ya. Tidak ada lafal khusus untuk kunut nazilah. Ya. Nah, pertanyaannya ada dua, Ustaz. Pertama adalah kalau bukan lafal khusus, Pak. Iya, maksudnya jangan mengkhususkan lafal tertentu untuk saya, hanya itu saja enggak. Nah. Tapi apabila diawali dengan Allahumma hdina fiman hadait, lalu kemudian doa untuk mujahid Palestina dan Gaza kayak gitu tuh enggak jadi masalah, Ustaz. Enggak masalah selama itu bukan dirutinkan dengan lafal itu, Pak. Karena itu kan witir. Enggak di depannya enggak apa-apa, Ustaz. Boleh. Cuman boleh di sini bukan berarti itu hal yang dianjurkan. Karena itu di luar konteks. Memang ada kalimat di situ wala yadhillu man walait wala ya'izzu man adait. Itu ada berkaitan dengan permusuhan Israel, dan itu ada, itu kalimat-kalimat itu ada. Cocok gitu loh. Tapi kan ini kan doa kunut witir. Kalau antum bawa ke kunut yang lainnya, boleh karena maknanya bagus gitu loh. Silahkan sebagai awalan boleh, silahkan. Cuman kalau dirutinkan ini jangan. Paham gak Pak? Kalau misalkan kunut nazilah itu dalam situasi saat ini kan masih artinya bisa dilakukan di beberapa waktu sholat kan, Ustaz? Iya. Ya, bisa. Artinya dengan lafaz seperti itu nggak jadi masalah. Yang lafaz yang mana, Pak? Yang lafaz misalkan yang tadi berkait dengan misalkan ini Yahudi laknatullah gitu, seperti itu. Allahumma la'anil Yahudi misalnya. Iya. Karena itu kontekstual. Sesuai dengan konteksnya. Dan Nabi SAW pernah lakukan itu. Ya Allah, laknatlah fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan gitu. Bahkan menyebut nama ketika, tapi yang lebih tepat karena Nabi SAW setelah qunut nazilah seperti itu menyebut nama, melaknat dan menyebut nama orang kafir, maka Allah Ta'ala turunkan wahyu. Jangan laisa laka alaihi amrun, laisa laka alaihi, astaghfirullahaladzim, ana lupa lagi ini di surat Al Imran.
Ya, laisa laka alaihi amrun fi syai'in. Enggak, artinya kunut nazilah itu lafaznya itu adalah gabungan dengan awal kayak kunut witir, terus kemudian dengan ya, seperti sekali-kali itu. nggak masalah. Sekali-kali nggak masalah. Cuma jangan di rutinin seolah-olah itu sunnah yang sama gitu. Oh, nah. Terus yang kedua tentang masalah tadi kunut nazilah itu kan lebih dengan adanya musibah ya Ustaz ya. Musibah untuk kaum muslimin. Nah, saat pandemi kemarin itu tuh sempat juga ada ya, kembali lagi di sebuah pembicaraan atau diskusi itu bahwa apabila wabah itu datang dari ya lebih karena seperti penyakit seperti itu gitu, itu tidak ada syariat atau apalah berkaitan dengan kunut nazilah. Kunut nazilah itu khususnya ya seperti yang sekarang kayak misalkan kaum muslimin sedang didolimi oleh kaum kafir. Enggak, khotok. Tidak seperti itu Ustaz. Enggak, wabah itu di kita penyakit tersebar sehingga banyak orang yang sakit dan mati, itu termasuk musibah yang secara masif global. Musibah global, Pak. Musibah global ini musibah yang menimpa banyak orang. Tidak keluarga tertentu saja. Maka Covid kemarin bisa termasuk. Iya. Bisa. Nah, kalau kunut nazilah sendiri asbabnya kan lebih saat waktu dulu penghafal Al-Quran dibunuhi kan, sehingga Rasulullah SAW mendoakan keburukan untuk. Iya, itu diantara sebabnya. Maka dari sebab itu adalah kan kaum muslimin ada rasa khauf, ketakutan, enggak? Ketakutan, terintimidasi dan semisalnya. Dan itu tidak khusus dalam masalah perang saja kunut nazilah itu. Iya. Karena apa yang membuat takut kaum muslimin dimanapun? Kan yang membuat takut kaum muslimin kadang-kadang malah penyakit itu lebih menyeramkan daripada peperangan. Kadang-kadang di sebagian pihak gitu loh. Gitu, maka lebih dibutuhkan seperti itu. Syukran Ustaz. Barakallahu. Baik, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullahu khair jaza atas kalian antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.